Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari perkataan Yesus kepada orang-orang banyak. Yesus mengatakan bahwa dirinya bukanlah berasal dari bawah atau dunia ini, melainkan dari atas. Yesus adalah anak manusia yang diutus oleh Allah untuk menyatakan kebenaran dan keselamatan. Jikalau seseorang tidak percaya kepada apa yang dikatakan Yesus, maka ia akan mati dalam dosa-dosanya. Pada waktu itu diceritakan, saudara, banyak orang Yahudi yang percaya pada perkataan Yesus itu. Dan terhadap orang-orang yang percaya tersebut, Yesus juga mengatakan jika mereka tetap dalam firman Tuhan, mereka benar-benar murid Yesus dan mereka juga akan dibimbing kepada kebenaran, yakni kebenaran yang memerdekakan. Orang-orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Jadi kalau Yesus mengatakan mereka akan merdeka, itu maksudnya dimerdekakan dari apa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, kata Yesus. Dan manusia digambarkan sebagai hamba dosa, tidak tinggal di dalam rumah. Hanya anaklah, maksudnya Yesus, yang tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan orang yang percaya, maka mereka pun benar-benar merdeka. Sahabat, dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang petani yang pergi ke kota dengan kuda dan keretanya. Di tengah kota, kereta yang ditumpanginya hancur berantakan. Lalu banyak orang berkerumun ingin melihat apa yang terjadi. Dan dari kerumunan itu terdengar pula ungkapan-ungkapan simpati, kasihan yang ditujukan kepada pemilik kereta. Di antara kerumunan itu ada seorang yang sudah tua, saudara. Ia maju dan mendekati si petani sambil menyerahkan uang kepada si petani tersebut. Ia berkata, "Saya ikut bersedih. Saya hanya punya uang 5 sen untuk saya berikan kepadamu." Kemudian orang tua itu melihat ke arah orang banyak tadi dan berkata, "Berapa besarnya kesedihan kalian atas peristiwa ini?" Saudara, sesungguhnya kita adalah manusia yang rapuh dan sangat lemah. Kita sangat rentan untuk berdosa. Betapapun kita berusaha untuk benar-benar tidak melakukan dosa, tidak mungkin kita hidup tanpa celah. Pikiran kita misalnya, sedikit saja kita berpikir buruk terhadap seseorang, itu saja sudah berdosa. Atau misalnya, ketika kita tahu bahwa kita harus melakukan sesuatu, tetapi karena alasan tertentu, akhirnya kita tidak melakukannya. Dan kita pun dibayang-bayangi oleh dosa. Jadi saudara, ketika hendak mengerjakan kekudusan, tidak mungkin kita mencapai yang namanya sempurna. Mustahil kita untuk tidak melakukan dosa. Kita akan selalu dibayang-bayangi oleh kelemahan dan keterbatasan kita manusia. Kristus mengingatkan kita bahwa anaklah yang dapat menolong manusia yang berdosa. Anak itu tinggal di dalam, sedangkan manusia di luar, karena tidak layak kita berdosa. Jadi harus orang dalamlah yang keluar untuk membawa orang-orang yang ada di luar agar layak masuk ke dalam. Saudara, bukankah Kristus keluar diutus untuk membawa pengharapan bagi orang-orang berdosa, kita semua? Keselamatan yang dianugerahkan Kristus merupakan undangan bagi kita, orang-orang berdosa. Dengan percaya kepadanya, status kita bukan lagi hamba dosa, tetapi berubah menjadi anak-anak Allah. Tadinya kita tidak layak, tetapi oleh karena Kristus, kita jadi memiliki pengharapan. Kita menjadi layak di hadapan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong menuntun kita
di dalam mengisi hari-hari kita, agar hidup di dalam iman percaya kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini bahwa Kristus sesungguhnya sudah mati untuk kami, orang-orang berdosa. Engkau hadir untuk memberikan pengharapan, menyambut kami, menyelamatkan kami yang tadinya tidak layak. Terima kasih untuk kasih dan pengampunan yang Kau berikan ya Allah untuk kami semua orang-orang berdosa ini. Biarlah waktu kami dedikasikan sekarang untuk menjadi hamba Kristus, hamba Tuhan. Segala sesuatu yang kami pikirkan dan lakukan, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara.